Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita dapat melanjutkan belajar membaca serta belajar memahami kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, karangan Syekh Zainuddin Abdul Aziz Al-Malibari, seorang ulama dari India. Alhamdulillah, sekarang kita sudah sampai pada bab baru, yaitu tentang bab ilmu. Jadi tanpa perlu berlama-lama, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah, nafa'ana Allah ta'ala bi'ulumihi fid darain, amin ya rabbal alamin. Babul ilmi, ini satu bab pada menjelaskan tentang ilmu. Qala Allah Ta'ala, berkata Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Jadi di sini meskipun ini catatan DKI, ini banyak yang salah juga ini. Ini yarfa'illah harusnya bukan yarfa'ullah. Ini jawab syarat daripada ayat sebelumnya, yaitu iza. Idza qila lakum, kalau nggak salah ini, wa idza qila lakum fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Kalau nggak salah ini ya nanya. Ayat sebelumnya fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Yaitu Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu, walladzina utul ilma, dan Allah akan mengangkat orang-orang yang mempunyai ilmu, darajatin, beberapa derajat. Maksudnya adalah yarfa'u darajatil ulama, itu Allah maksudnya itu mengangkat derajat para ulama, minhum, di antara umat ini, khasah, yang secara khusus. Wa qala Allahu azza wa jalla, dan berkata Allah azza wa jalla, qul, katakanlah, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui? Tentunya ini pertanyaan yang tidak butuh jawaban. Karena pasti kita sudah tahu bahwa tidak sama orang yang mengetahui dengan orang yang mengetahui. Orang yang tidak mengetahui tidak sama dengan orang yang mengetahui. Surat Az-Zumar. La yastawiyani. Nah, dijawab di sini, yaitu tidak sama. Wa akhraja Ibnu Abdil Bar, mengeluarkan oleh Ibnu Abdil Bar, an Anasin, dari Anas, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma walau bisin, tuntutlah olehmu akan ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Nah, jadi di sini maknanya itu tidak zahir harus sampai ke negeri Cina. Artinya kita diperintahkan untuk menuntut ilmu walaupun ke tempat yang jauh. Saking pentingnya ilmu itu. Fa inna talabal ilmi faridatun ala kulli muslimin. Maka sungguh menuntut ilmu itu sebuah kewajiban setiap orang muslim. Jadi muslim di sini termasuk juga muslimah. Jadi walaupun di sini bentuknya jamak, tetapi wajib juga kepada para perempuan di sini.
masuk perempuan, sebagaimana kutiba alaikum, diwajibkan kepada kalian itu ya perempuan juga di sana isinya. Nah, tetapi kalau yang dihitab itu perempuan, nah, biasanya itu tidak termasuk laki-laki. Tapi kalau yang dihitab itu laki-laki, nah itu sering sekali itu masuk juga perempuan. Innal malaikata, sungguh para malaikat, tadau ajnihataha, itu meletakkan sayap-sayapnya li talibil ilmi, bagi para santri. Kenapa ridwan bima yatlubu? Karena ridho dengan apa yang dicari oleh para santri itu. Nah, jadi meletakkan sayapnya ini juga sebagai bentuk keridhaan dan doa dari para malaikat, agar diberkahi para penuntut ilmu, para santri di dalam perjalanan menuntut ilmunya ini. Wadailamiyu an ibni Abbasin, dan Dailami dari Ibnu Abbas, talabul ilmi sa'atan, bermula mencari ilmu sebentar, sejam, khairun, itu lebih baik, min qiyami lailatin, daripada salat sepanjang malam. Artinya salat qiyamul lail sepanjang malam. Tetapi di sini perlu diketahui bahwa maksudnya disandingkan dengan menuntut ilmu ini, bahwa memang qiyamul lail itu luar biasa pahalanya. Bukan berarti menuntut ilmu itu utamanya itu lebih jauh, atau menuntut ilmu itu lebih utama daripada qiyamul lail. Nah, jadi ini disandingkan itu karena disandingkan ilmu dengan qiyamul lail itu karena memang pantas untuk disandingkan, sama-sama luar biasa fadilahnya. Ataupun bisa berarti bahwa qiyamul lail dengan ilmu itu lebih utama dengan qiyamul lail tanpa ilmu. Wa talabul ilmi, dan mencari ilmu itu, yauman, satu hari, khairun, itu lebih baik, min siyami salasati asyhurin. Jadi menuntut ilmu satu hari itu lebih utama dari puasa 3 bulan. Jadi sama maknanya dengan yang tadi. Ini bukan berarti yang satu lebih utama dari yang lain, tetapi ini menunjukkan bahwa kita itu dituntut penyandingan keduanya itu untuk menggambarkan bahwa pentingnya kedua amalan ini. Wa Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi, an Sankharata, dari Sankharah, man talabal ilma, siapa orang yang menuntut ilmu, kana kafaratan lima madha, adalah ilmunya itu sebagai penebus bagi dosa-dosa yang telah lalu. Wasyirazi, dan dari Imam Syirazi, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah semoga Allah meridainya, man intaqala, siapa orang yang berjalan, liyata'allama ilman, untuk ia mendapati satu ilmu, ghufira lahu qabla ayyaqtua, maka orang itu akan diampuni sebelum ia melangkahkan kakinya. Nah, wa Ibnu Asakir, dan dari Ibnu Asakir, wa Dailami, dan Dailami, an Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya, Ibnu Asakir dan Dailami. Mohon maaf, dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya, Abdullah dan Abbas. Jadi Abbas ini anak, maksudnya ini adalah Ibnu Abbas ini Abdullah. Khuyira Sulaiman, jadi Nabi Sulaiman alaihi salam itu diberikan opsi bainal mali wal mulki wal ilmi. Nabi Sulaiman diberikan pilihan antara mana yang dipilih, harta, kerajaan, dan ilmu. Fakhtaral ilma, maka Nabi Sulaiman memilih akan ilmu. Fa'u'tiyal mulka wal mala, maka karena Nabi Sulaiman memilih ilmu, maka diberikan juga kepadanya kekayaan dan kerajaan. Lihtiyarihil ilma, karena Nabi Sulaiman memilih ilmu.
Nah, jadi ini riwayat-riwayat ini dikemukakan oleh musannif ini untuk menunjukkan betapa mulianya ilmu itu. At-Tabrani dan Imam Tabrani an Abi Umamah dari Abi Umamah, ayyuma nasyi'in nasya'a fi talabil ilmi, siapapun seorang yang tumbuh dan besar di dalam menuntut ilmu, maksudnya semenjak kecil ia sudah menuntut ilmu sampai ia dewasa, wala ibadati, dan ia juga menghabiskan ilmunya dari kecil itu untuk beribadah, hatta yakbara, hingga ia menjadi tua, a'tahullah yaumal qiyamati. Jadi Allah memberikan kepada orang yang menghabiskan ilmunya ini di dalam menuntut ilmu dan beribadah ini, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, sawabasnaini wa sab'ina siddiqan. Jadi Allah mengganjar orang yang menghabiskan usianya itu di dalam menuntut ilmu dan beribadah, yaitu akan pahala 72 orang yang siddiq. Berarti siddiq ini kelasnya Abu Bakar, berarti karena Abu Bakar as-Siddiq, yaitu orang yang membenarkan ajaran Nabi Muhammad SAW. Wa Ibnu Najjar dan Ibnu Najjar an Anas dari Anas, al ulama'u warasatul anbiya'i, bermula para ulama itu adalah pewarisnya para nabi, yuhibbuhum ahlus sama'i, para ulama itu dicintai oleh para penduduk langit, wa yastaghfiru lahumul hitanu fil bahri, dan ikan-ikan di dalam lautan itu memintakan ampun bagi para ulama, bagi para orang-orang yang mempunyai ilmu. Idza matu yaumul qiyamati, apabila mereka para ulama itu meninggal, yaitu sampai kepada hari kiamat. Nah, jadi orang-orang alim itu didoakan oleh para ikan-ikan di dalam lautan, hingga ulama itu meninggal sampai kepada hari kiamat. Wal Bukhari an Muawiyah, dari Imam Bukhari dari Muawiyah, man yuridillahu bihi khairan, siapa orang yang Allah kehendaki dengannya orang itu akan kebaikan, yufaqihu fiddin, jadi Allah itu akan memahamkan seseorang itu di dalam urusan agama. At-Tabrani wal Baihaqi, Imam Tabrani dan Imam Baihaqi an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, ma'ubidallahu bisyai'in afdala, tidaklah disembah akan Allah itu dengan sesuatu itu lebih utama, itu minal fiqhi, daripada ilmu fikih, atau daripada pemahaman fiddini, di dalam agama. Jadi ketika kita beribadah kepada Allah itu yang lebih utama itu paham dengan apa yang kita lakukan. Jadi semua kegiatan ibadah itu akan lebih utama jika kita lakukan dalam keadaan memahami ibadah itu, ketimbang kita hanya beribadah tanpa tahu, tanpa ada ilmu. Jadi maksudnya ini keutamaan ilmu di dalam setiap sesuatu yang kita ibadahi. Maksudnya setiap ibadah yang kita lakukan kepada Allah itu akan lebih utama jika didasari dengan ilmu. Wala faqihun wahidun, dan seseorang yang faqih, yang dalam ilmu pemahaman agamanya itu satu orang yang paham agama itu, asyadun, itu lebih berat, ala syaitani, terhadap setan. Maksudnya setan itu akan lebih susah menggoda, menipu orang-orang yang alim, orang-orang yang pakih di dalam ilmu agama, min alfi abidin, ketimbang 1000 orang yang ahli ibadah. Artinya setan itu lebih mudah menggoda 1000 ahli ibadah ketimbang 1 orang yang fakih. Walikulli syai'in imadun, dan bagi tiap sesuatu itu ada tiangnya. Wa imadu hadad dini al fiqhu, dan tiangnya ini agama itu adalah pemahaman.
Wabnu Najjarin dan Ibnu Najjar, wabnu Najjari an Muhammad ibni Aliin, rak'atani min alimin, 2 rakaat dari yang dilakukan seorang yang alim, afdalu itu lebih utama, min sab'ina rak'atan, daripada 70 rakaat, min ghairi alimin, dengan tanpa orang yang alim yang melakukannya. Jadi ada orang yang alim, satu orang yang alim melakukan atau melaksanakan 2 rakaat solat, itu lebih utama dari seorang yang tidak alim yang melakukan 70 rakaat. Wa Abu Na'imin, dan Abu Na'im, wal khatibu, dan khatib, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, khiyaru ummati ulama'uha, bermula yang terbaik dari umatku itu, kata Nabi, adalah para alim-alimnya, para ulamanya. Jadi dari umatku itu, kata Nabi, yang terbaik adalah para ulama, bukan para orang yang kaya. Tetapi yang terbaik itu adalah para ulamanya. Wa khairu ulama'iha, dan yang terbaik daripada ulama itu ruhama'uha, yang paling berkasih sayang, yang mempunyai kasih sayang di antara mereka. Ala, ketahuilah, wa inna Allah ta'ala, dan sungguh Allah ta'ala, la yaghfiru lil alimi, akan mengampuni bagi orang yang alim itu, arba'ina dzanban, yaitu akan 40 dosa. Qabla ayyaghfira, sebelum mengampuni lil jahili dzanban wahidan, yaitu bagi orang yang jahil itu ada 1 dosa. Jadi Allah itu mendahulukan mengampuni 40 dosa orang yang alim ketimbang mengampuni 1 dosa orang yang jahil. Ala wa innal alima, ketahuilah, dan sesungguhnya orang yang alim, ar-rahim, yang mempunyai kasih sayang itu, yaji'u yaumal qiyamati, datang ia pada hari kiamat, wa inna nurahu qad adha'a yamshi fihi ma bainal masyriqi wal maghribi. Sungguh orang yang alim yang berkasih sayang itu datang pada hari kiamat, dan sungguh cahayanya orang yang alim yang mempunyai kasih sayang itu menyinari apa yang ia melangkahkan kaki di hadapannya, itu di antara langit, di antara timur dan barat. Nah, jadi ini kelebihan orang yang alim yang mempunyai kasih sayang di dalam dirinya, yaitu ketika di hari kiamat itu ia mempunyai cahaya, yang cahayanya itu ia berjalan dengannya. Nah, cahaya itu menerangi di antara timur dan barat. Kama yudhi'ul kaukabu ad-duriyyu, sebagaimana terangnya bintang yang gemerlapan. Wadailamiyu, dan Dailami, an Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas, idza mata al-alimu, apabila satu orang alim itu meninggal, sawwarallahu ilmahu, Allah akan menggambarkan, membentuk ilmunya orang yang alim itu, fi qabrihi, di dalam kuburnya, yu'nisuhu yaumal qiyamati, yang akan menemaninya di dalam kuburnya sampai kepada hari kiamat. Wa yadra'u anhu hawamal ardi, dan Allah akan menjauhkan dari orang yang alim itu akan binatang-binatang yang ada di dalam tanah, yang ada di dalam kuburnya itu. Jadi kisah ini atau riwayat ini menunjukkan bahwa seorang wali itu bisa saja tubuhnya tidak akan dimakan oleh cacing, tidak akan dimakan oleh binatang-binatang binatang-binatang yang ada di dalam tanah. Nah, ini adalah bentuk fadilah atau keutamaan seorang yang dekat dengan Allah. Wadailami, mana dia? Wa Abu Syekh, dan dari Abu Syekh, dan Abu Syekh wadailami,
an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai Abdullah dan Abbas. Idza ijtama'al alimu wal abidu, apabila berjumpa seorang yang alim dan seorang yang ahli ibadah, ala sirati, di atas sirat, qila lil abidi, jadi orang alim itu berkata kepada ahli ibadah itu, udkhulul jannata, masuklah ke surga. Bukan. Qila lil abidi, jadi dikatakan kepada jadi ini bukan orang yang alim yang berkata kepada orang yang ahli ibadah, tetapi sesuatu, jadi tidak disebutkan failnya di sini. Qila lil abidi, bisa saja mungkin malaikat atau Allah yang berkata di sini. Udkhulul jannata, masuklah engkau ke surga, wa tana'am, dan bersenang-senanglah bi ibadatika, dengan semua ibadah-ibadahmu. Wa qila lil alimi, dan dikatakan kepada orang yang alim, kif, berhentilah. Jadi berhenti bukan diberhentikan agar jangan masuk ya, tetapi di sini diberhentikan. Huna, berhenti di sini. Fashfa, maka berilah syafaat liman ahbabta, bagi siapa orang yang engkau cintai. Jadi di sini perbedaannya. Kalau orang yang ahli ibadah itu cuman disapa masuk surga. Jadi masuk surga lah dengan sebab ibadahmu. Tetapi orang yang alim itu ketika itu dikhitab untuk memberikan syafaat. Nah, jadi orang yang berilmu itu memberikan syafaat, bermanfaat kepada orang yang lain. Nah, yaitu kepada orang yang dicintainya. Jadi orang alim itu dapat menarik keluarganya atau siapapun yang ia mau. Fa innaka la tashfa'u, maka sungguh engkau tidak akan bisa memberikan syafaat li ahadin, kepada seseorang, illa syafi'ta, kecuali engkau itu syafi'ta, kecuali engkau diberikan syafaat. Faqama, maka ia menduduki maqamal anbiya'i, pada makam para nabi. Karena nabi itu maka ia menempati posisi para nabi. Wal khatibu an Utsman radhiyallahu anhu, awwalu man yashfa'u yaumal qiyamati, sungguh orang yang melakukan syafaat pada hari kiamat itu al-anbiya'u, yaitu para nabi, tsummal ulama'u, kemudian para ulama, tsumma syuhada'u, kemudian para syahid, orang-orang yang syahid, para syuhada. Wa an Anasin, fadlul alimi ala ghairihi, keutamaan orang yang berilmu ala ghairihi, terhadap orang yang tidak berilmu, kafadlin nabi ala ummatihi, sebagaimana utamanya seorang nabi terhadap umatnya. Wa an Jabirin, dan dari Jabir, akrimu al ulama'a, hormatilah olehmu akan para ulama, fa innahum, maka sungguh mereka para ulama itu warasatul anbiya'i, adalah pewaris para nabi. Faman akramahum, siapa orang yang memuliakan para ulama, siapa orang yang memuliakan para ulama, faqad akramallah, sungguh ia telah memuliakan Allah, wa rasulahu, dan memuliakan akan rasulnya Allah. Wa ibnu Asakir an Abi Sa'id, man 'allama ayatan, siapa orang yang mengajari satu ayat, min kitabillahi, daripada kitab Allah, aw baban min ilmin, atau ia mengajari satu bab daripada satu ilmu, anmallahu ajrahu, Allah akan mengembangkan, menumbuhkan akan balasannya itu, ila yaumil qiyamati, sampai kepada hari kiamat. Wa ibnu Majahin, dan dari Ibnu Majah, wa ibnu Majahi, ini menerima tanin tanda ini ya, Majahin. Wa ibnu Majahin an Mu'adz bin Anasin, man 'allama, siapa orang yang mengajari ilman, akan satu ilmu, falahu ajru man 'amila bihi, maka baginya orang yang mengajari itu akan amalan orang yang diajarinya.
wala yanqusu min ajril amili, dan tidak akan dikurangi dari pahala orang yang mengerjakannya. Wa Ahmad an Muadin la yahdillahu la an yahdiyallahu wa bika. Jadi Allah memberikan petunjuk wabika dengan perantaramu. Jadi Allah memberikan petunjuk rajulan kepada seseorang dengan dengan perantaraanmu itu. Jadi kita mengislamkan seseorang misalnya, itu khairul laka, itu lebih baik bagimu, minad dunya wa ma fiha, daripada dunia dan apa-apa yang ada di dunia itu. Wa banu Najjari ani bani Abbasin al-gudu, bermula berpagi-pagi, warawahu, dan bersore-sore. Artinya berpagi-pagi atau pada pagi hari, bermula pada pagi hari dan pada sore hari, ilal masajidi, untuk pergi kepada masjid, fi ta'limil ilmi, di dalam menuntut ilmu, afdalu, itu lebih utama, indallahi, di sisi Allah, minal jihadi, daripada jihad, fi sabilillahi, di dalam berperang di jalan Allah. Jadi ini juga sama maknanya dengan yang pertama itu, yaitu ini bukan berarti satu di antara dua ini lebih utama, tetapi ini menunjukkan bahwa kedua perkara ini disandingkan. Kenapa disandingkan? Karena sama-sama perlu. Tabrani ini untuk lebih memahamkan kepada kita ini bahwa pentingnya kedua hal ini. Wa Tabrani an Ibni Mas'udin ayyuma rajulin, siapapun seseorang itu, atahullahu ilman, yang Allah berikan kepadanya akan ilmu, fakatamahu, lalu ia menyembunyikan ilmu itu. Menyembunyikan mungkin ia menyembunyikan terhadap, mungkin ia tidak mengajarkannya atau tidak melaksanakannya, mungkin maksudnya ini ya. Aljamahu, Allah akan aljamahullahu, Allah akan mencambuknya yaumal qiyamati, pada hari kiamat, bilijamin min narin, dengan cambukan dari api. Na'udzubillah. Wan Nasa'i an Abi Hurairah man ta'allama ilman, siapa orang yang mempelajari satu ilmu, mimma yabtaghi bihi, dari sesuatu yang mengharapkan seseorang itu dengan ilmu itu, wajhallahi, akan wajah Allah. Di kitab lain ini dimajhulkan yubtagha bihi. La yata'allamuhu, tidaklah ia mempelajari akan ilmu itu, illa liyusiba ghardan, karena untuk ia mendapatkan satu tujuan, minad dunia, daripada dunia, lam yajid arfal jannati, maka ia tidak akan mendapatkan bau surga. Jadi arfa di sini bermakna bau, seperti di kitab Barzanji, abtirillahumma qabrahul karim bi'arfin, ya Allah, wangikanlah kuburnya Nabi yang mulia. Dengan apa diwangikan? Bi'arfin, dengan wangi-wangian. Nah, jadi sama di sini. Yaumul qiyamati, ya tidak akan mendapatkan bau surga pada hari kiamat. Yakni rihuha, yaitu baunya maksudnya di sini. Jadi dijelaskan rihuha. Kenapa dijelaskan? Mungkin arfa di sini ada orang yang tidak mengetahuinya. Wa Ibnu Majahin anhu, dan Ibnu Majah darinya Abu Hurairah, mungkin maksudnya ini, man ta'allamal ilma, siapa orang yang mempelajari akan ilmu, liyubahiya bihil ulama, agar berbangga-bangga, agar bisa mendebat dengan para ulama, ayumariya bihi sufaha, atau ia bisa menggelincirkan, membodoh-bodohkan orang yang bodoh, orang yang awam, au yasrifa bihi wujuhan nasi, atau agar menoleh dengannya, jadi wujuhun nasi mungkin maksudnya ini, jadi menoleh bihi dengannya orang itu oleh atensi orang-orang. Jadi agar orang-orang itu
melihat kepadanya, agar orang-orang itu menganggapnya lah gitu, menganggapnya alim ilahi kepadanya, ada khalahullahu jahannama. Jika ini niatnya, maka ya Allah akan memasukkannya ke dalam jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Wa banu abid dunya, dan ibnu abid dunya wal baihaqi anil hasani mursalan, dari Sayyidina Hasan secara mursal, ma min abdin, tidaklah seseorang, yakhtubu, ia berkhutbah, khutbatan, dengan satu khutbah, illallahu sa'ilhu, kecuali Allah bertanya terhadapnya, anha, daripada khutbahnya, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, ma arada biha, apa yang dikehendaki, apa niatnya di dalam berkhutbah itu. Qala, ia berkata, fakana Malik, yang melanjutkan, maksudnya ini berkata, maka adalah Malik bin Dinar itu berkata, idza haddatsa bihadza baka, apabila ia menceritakan dengan hadis ini, ia menangis. Summa yaqulu, kemudian berkata, atahsabuna aini tuqirru bikalami, apakah kalian menyangka bahwa kedua mataku ini bisa tenang dengan perkataanku alaikum, dengan nasihat-nasihatku kepada kalian? Apakah kamu merasa bahwa aku ini tenang dengan semua nasihatku kepada kalian ini? Wa ana a'lamu, sedangkan aku mengetahui, annallaha sa'iluni, bahwasanya Allah itu akan bertanya kepadaku, anhu, tentang nasihat-nasihatku, tentang kalamku ini, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, ma aradtu bihi, apa niatku, apa niat dari semua perkataanku itu, apakah nasihat-nasihatku itu tulus kepada Allah, atau apakah ada niat-niat yang lain, yaitu sebab dunia misalnya, atau sebab-sebab yang lain. Fa aqulu, maka aku berkata, anta syahid, wahai Allah, engkaulah yang menyaksikan, ala qalbi, di atas hatiku, laulam a'lam, jika aku tidak mengetahui, annahu, bahwasanya perkataan itu, ahabbu ilaika, yaitu lebih engkau sukai, lam ukiru ala isnaini abadan, aku tidak akan, lam aqra, aku tidak akan bacakan terhadap dua orang selama-lamanya. Lau a'lam annahu ahabbu ilaika. Jadi maksudnya ini, kalau ada perkataan sesuatu yang, misalnya ada sesuatu perkataan yang aku tahu bahwa itu lebih engkau menyukai perkataan itu, maka aku akan terus mengucapkannya dan menasihatkannya kepada orang-orang. Tetapi jika ada satu perkataan yang tidak engkau sukai, maka aku tidak akan mengatakan dan memberikan nasihat kepada seseorang dengan perkataan itu selama-lamanya. Waqala syekhuna, berkata guru kami, syekhu masyayikhil islami wal muslimina, gurunya para guru orang-orang Islam dan para mukmin, gurunya para orang-orang Islam. Jadi ini gurunya guru, maha guru. Siapa maksudnya ini? Qutbuz zamani, syamsudairatil irfani, mataharinya orang-orang yang ma'rifat, lisanil malakutil qudusi, fi alimit tamkini, Zainud Abidin Abu Bakar Muhammad bin Ibnu Abil Hasan. Jadi ini banyak sekali gelarnya nih. Kunyahnya Abu Bakar bin Abil Hasan Al-Bakri As-Siddiqi radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, fima, pada sesuatu, pada ma yang, awsani bihi, ia mewasiatkan kepadaku, ij'alil ikhlas, wahai muridku. Nah, seolah-olah ia berkata, gurunya itu berkata kepada dirinya, ij'alil ikhlas. Jadi memang gurunya itu berkata kepada dirinya, menasihati. Berarti ini sahana ini musannif ini menceritakan gurunya. Apa kata gurunya? Wahai Abu Bakar Abdul Aziz Al-Malibari, jadikanlah akan ikhlas, fima tufiduhu, pada sesuatu yang engkau dapati faedah darinya, watastafiduhu, dan engkau memberikan faedah
wa tastafiduhu dan engkau mendapatkan faedah. Apa maksudnya ya? Wahai musannif, wahai Abdul Aziz, kita singkat saja, jadikanlah keikhlasan itu pada sesuatu yang engkau mendapati faedah darinya. Wa tastafiduhu dan engkau mendapatkan faedah itu, syiaruka itu adalah pakaianmu. Wal adabu ma'allah wal adaba atau kepada ikhlasa, dan jadikanlah adab itu ma'allahi bersama Allah. Artinya ketika kita bersama Allah itu kita mendahulukan adab fima ta'allumuhu pada sesuatu yang tu'allimuhu yang engkau mempelajarinya, wa bima tata'allamahu. Bima ta'allamahu bima tu'alimu pada sesuatu yang engkau mengajarkannya, wa tata'allamuhu dan pada sesuatu yang engkau mempelajarinya, disaraka itu akan mantelmu, jadi pakaian lah jadi. Wala tabkhal dan janganlah engkau pelit-pelit ala talibin terhadap santri bita'limi ma 'allamahullah iyyaka. Jadi jangan engkau bersifat bakhil terhadap para santri dengan mengajarkan sesuatu yang sudah Allah ajarkan kepadamu. Mutaharriyan fihi taharri man ya'lamu annallaha yarahu. Mana maksudnya nih ya? Jangan engkau bersifat pelit kepada santri dengan mengajarkan sesuatu yang Allah sudah ajarkan kepadamu, sambil engkau melihat-lihat padanya. Siapa yang mengetahui bahwasanya Allah itu melihatnya? Jadi gimana maksudnya ya? Mutaharian ini meneliti artinya, atau melihat-lihat lah. Karena orang-orang meneliti itu ya sambil melihat. Man ya'lamu, siapa orang yang mengetahui annallaha, bahwa Allah itu yarahu, melihatnya. Allah itu melihat kepada orang itu. Intaha. Razaqanallahu al-ikhlasa, semoga Allah memberikan rezeki akan keikhlasan kepada kita fi talabil ilmi wa nasyrihi, di dalam menuntut ilmu dan menyebarkan ilmu, wa fi jami'i ta'ati dan pada semua ketaatan, wa fil ghayati dan pada kitab ghayah lil hisni bagi karangan hisni. Qala Sayyid Al-Jalil, berkata Sayyid Al-Jalil, Darar ibn Amrin, inna qauman, sungguh ada satu kaum, tarakul ilma, meninggalkan akan ilmu, wa mujalasata ahlil ilmi, dan meninggalkan duduk-duduk bersama orang yang mempunyai ilmu, wattakhadhu mahariba, dan mereka suka untuk berperang, wasallu dan mereka salat, wasamu dan mereka berpuasa, hatta ya bisa jildu ahadihim, hingga keringlah kulit salah seorang di antara mereka, atau kulit salah seorang mereka, ala azmihi, di atas tulangnya. Nah, apa maksudnya ini? Khalafu, mereka akan menyimpang, fahalaku, maka mereka akan hancur. Walladzi la ilaha ghairuhu, demi zat yang tidak ada Tuhan selainnya, ma amila amilun, tidaklah beramal seorang yang beramal, ala jahlin, di atas kejahilan, beramal tanpa ilmu, illa kana ma yufsidu, kecuali apa yang orang jahil itu berbuat kerusakan, aksaru itu lebih banyak, mimma yasluhu, dari apa yang ia perbaiki. Jadi orang yang beramal tanpa ilmu itu sebenarnya kerusakannya itu lebih besar daripada perbaikannya. Wasafahum bil halaki, Allah mensifatkan mereka dengan kehancuran. Tanbihun, ini satu tanbih. Inna awwala wajibin, sungguh
perkara pertama yang wajib alal abai terhadap para orang tua, lil auladi terhadap anak-anak mereka, itu ta'limuhum, yaitu mengajarkan kepada mereka, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi itu bu'itsa bi Makkah, itu dilahirkan atau diutus di Makkah, wa mata wa dufina, dan meninggal dan dimakamkan bil Madinati, di kota Madinah. Jadi maksudnya ini kita mengajarkan kepada anak-anak kita, atau bapak-bapak itu mengajarkan kepada anak-anaknya tentang sirah nabawiyah, tentang siapa Nabi kita, tentang di mana dia lahirkan, di mana beliau wafat, di mana beliau dikuburkan, siapa keturunan-keturunannya ke bawah dan siapa keturunan-keturunan ke atas. Itu wajib diajarkan kepada anak-anak. I'lam, ketahuilah. Jadi jumlah yang jatuh setelah ilam itu adalah menunjukkan kepada pentingnya sesuatu itu. I'lam anna awwala ma yalzamul mukallafa ta'allum syahadataini wa ma'nahuma. Ketahuilah bahwasanya sesungguh sesuatu yang pertama kali yang wajib bagi mukallaf itu untuk diketahui, yaitu ta'allum syahadataini, itu belajar atau mempelajari dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah, wa ma'nahuma, dan mempelajari makna keduanya, wa jazmu i'tiqadihi, dan mempelajari, yaitu di awal itu adalah memantapkan i'tikadnya atau keyakinannya. Jadi memang ketika masih anak-anak ya nggak apa-apa untuk bertaklid terhadap tauhid. Nah, tetapi nanti kalau sudah seiring berjalan, nah tauhid itu bisa dipelajari dan bisa tanpa bertaklid. Ta'allumu zawahiri ilmi tauhid. Kemudian setelah mempelajari sirah nabawi, mempelajari syahadat, mempelajari beriktikad dengan kedua syahadat itu, kemudian mempelajari yang zahir-zahir daripada ilmu tauhid, wasifatillahi ta'ala, dan sifat-sifat Allah ta'ala, yaitu sifat 20. Wa illam yakun anid dalil wasal, sekalipun belum tanpa ada dalil, ya, karena ini masih proses. Summama, jadi ini atap kepada ta'allum di atas. Jadi kemudian mempelajari sesuatu, yahtaju ilaihi, yang butuh kepadanya sesuatu itu, liqamati faraididdin, itu untuk bisa melaksanakan fardu-fardu agama, ka'arkanis sholati, seperti rukun-rukun salat. Nah, jadi kita perlu mempelajari rukun-rukun sholat, berapa rukun-rukun sholat, atau apa yang bisa kita perbuat sholat itu, seperti wudhu misalnya. Wasomi, dan puasa, wasyurutihima, dan mempelajari puasa dan sholat dan puasa dan syarat-syarat keduanya. Wazakati, dan zakat, dan mempelajari zakat. In malaka ya. In malaka, jika ia mempunyai malan nisaban, harta yang sudah mencapai nisab. Walau kana hunaka sa'in, walaupun di sana itu ada petugas daripada zakat itu. Jadi maksudnya kita itu diwajibkan mempelajari zakat sekalipun sudah ada petugasnya. Wal haji, dan kita mempelajari tentang haji, in kana mustati'an lahu, jika ia mampu untuk mengerjakan haji. Nah, berarti kalau kita tidak mampu, ya tidak mampu berhaji, ya tidak wajib mempelajari tentang haji. Summa ilmul ahkam, kemudian wajib mengetahui ilmu-ilmu tentang hukum-hukum, allati yaksuru wuqu'uha, yang banyaklah terjadi hukum-hukum itu di kehidupan kita. In aroda, jika ya seseorang itu berkehendak, ayyubashira, untuk mendatangi atau melangsungkan akdan bayan, yaitu mempelajari untuk mendatangi jual beli misalnya. Jadi jual beli itu harus kita pelajari dulu. Karena au ghairahu, ada ia
jual beli itu atau selainnya jual beli, kal arkani wa syuruti seperti rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Wala siyama fir rubuwiyati, tidak terkecuali pada hal-hal yang berkaitan dengan keribaan. Liman khadha fiha, bagi orang yang berkecimpung di dalam jual beli itu atau sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal yang riba ini. Wa kawajibatil qismi, seperti mempelajari wajibnya giliran baina zaujati, di antara para istri. Maksudnya ini tentunya bagi suami yang mempunyai lebih dari satu istri. Wal qiyami bil mamaliki, dan bagaimana cara mengurus budak-budak ini jika mempunyai budak. Dulu ternyata pastinya dulu lah jika berkaitan dengan budak. Wa yajibu aidan, dan wajib juga ta'allumu dawa'i amradil qalbi, yaitu mempelajari bagaimana memperbaiki hati yang rusak atau penyakit-penyakit hati. Kal hasadi, seperti penyakit hasad, wariyai, seperti penyakit riya, wal ujubi, dan penyakit ujub. Jadi penyakit-penyakit seperti ini wajib untuk dipelajari bagaimana menyembuhkannya. Seperti hasad, riya, ujub, dan takabur. Wa'tiqadu ma warada bihi, dan bermula meyakini. Jadi ini wajibnya itu i'tiqad ini atap kepada ta'allumu di atas yang paling awal itu. Jadi wajib meyakini akan ma warada bihi, yang datang dengannya ma itu alkitabu wa sunnah. Jadi apa yang diucapkan, apa yang diungkapkan oleh Al-Quran dan Sunnah itu wajib untuk diyakini. Nah, ini yang bisa saya sampaikan tentang bab ilmu dalam kitab Irsyadul Ibad. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Mohon bila ditemukan kesalahan untuk dikomentari atau dikritik di kolom komentar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.